has been changed, for you're in me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, No one against us. whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken. Jesus, our Almighty God. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Rise, our victory. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart all of my days. Oh glorious, you conquered my heart, my victory. Shalom semua dan selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. So hari ini saya sangat-sangat gembira, sangat-sangat excited karena sekali lagi kita dapat berjumpa dan dapat beribadah bersama-sama. Walaupun secara online saja, saya percaya hadirat Tuhan itu nyata di tempat kita masing-masing. Amin. Dan sebelum itu, saya ingin mengucapkan welcome kepada kita semua dan tidak lupa juga buat jemaat Tuhan yang sudah join ibadah pada pagi hari ini, di mana juga platform yang kita gunakan di YouTube maupun di Facebook. Feel free untuk menggunakan ruang chatbox yang tersedia untuk memeriahkan lagi ibadah kita pada hari ini. So sebelum kita memulakan ibadah kita, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama berdoa.
Haleluya Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur atas hari ini Tuhan, atas nafas yang baru, kekuatan yang baru yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan juga kami ucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini. Walaupun secara online Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Roh Engkau Tuhan akan terus berkarya di tengah-tengah kami. Di sepanjang ibadah pada hari ini, Engkau sertai kami Bapa Tuhan, supaya apa juga yang kami lakukan pada hari ini Tuhan, itu semua berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan saya juga berdoa Tuhan, melalui ibadah pada hari ini Tuhan, kami mendapat something daripada Engkau Tuhan. Kami dapat mendengar isi hati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terus menerus berbicara kepada kami Bapa, serta ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami serahkan semua ke tangan Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan Amen. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama declare firman Tuhan yang diambil daripada Yesaya 43 ayat 1 hingga 2. Mari kita sama-sama bacakan. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Baiklah, itu saja daripada saya. Enjoy ibadah hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, Jesus, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri harta kasih karuniamu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Yes Lord. Hanya Kaulah segalanya.
kuasa yang tak terbatas. Kau yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yes Jesus, merasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yes Jesus, terjadi di sini kelepasan. Yes Lord, terjadi di sini. Jesus, Jesus, ku yakin padamu. Jesus, mari pada saat ini kita datang kepada Tuhan, kita bermazmur pada Tuhan pada saat ini. Yes Jesus, come on church. Jesus, Jesus, kami sembah namamu, namamu yang berkuasa. Yes Lord, yes ajaib dan hebat, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta kemuliaan. Yes Jesus, ajaib dan hebat, ku kagum akan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Raja. Yes Lord, kemuliaan. Ajaib dan hebat, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Yes Lord, akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Are you ready to worship God? Are you ready to jump? Come on church. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi-Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, semesta suci bergema. Oh church, kulah kebangkitanmu, mujizat
terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, letaklah Kau Tuhan Rajaku. Teruskan tepuk tangan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Rajamu, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Katakan, Tuhan Raja di atas segalanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah karya. Yes Lord. Percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Berkemuliaan bagi Tuhan. Dialah Raja di atas segalanya. Shalom jemaat Tuhan. Mari pada saat ini kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Nah, mungkin daripada kita, kamu boleh persiapkan roti dan juga minuman anggur kamu, supaya kita boleh menyertai perjamuan kudus bersama-sama. Nah, daripada kita semua, untuk ibadah kita, untuk gereja kita sendiri, itu selalunya untuk bulan pertama itu, terutama bulan Jun ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Nah, tujuan perjamuan kudus ini adalah untuk memperingati tentang kematian Tuhan, tentang apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Telah Dia mati bagi kita, korbankan nyawanya, sehinggalah sampai sekarang kita dapat hidup, kita dapat menerima Dia, dan supaya kita boleh terus hidup kekal dengannya pada suatu hari nanti. So, mari kita persiapkan hati kita ingin datang kepada Tuhan, siapa daripada kamu, supaya daripada kita yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi, Anda boleh mengikuti ibadah perjamuan kudus ini bersama-sama. Nah, sebelum kita mengambil perjamuan kudus,
Mari kita sama-sama reflect tentang kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali yang telah menyatakan dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan, saya bacakan di dalam Lukas 22 ayat 19 hingga 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini bersama-sama. Ayat yang ke-20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, terima kasih untuk segala daripada kami Tuhan. Kami peringati tentang kematian dan juga tentang kebangkitan Engkau Bapa di atas kayu salib. Kami berdoa Tuhan untuk segala daripada kami kematian dan juga kebangkitan yang telah kami ingat Tuhan dalam diri kami sendiri. Kami berdoa Tuhan untuk kami bawa ini Tuhan Bapa, untuk kami beritakan dengan orang lain Bapa, supaya mereka juga diselamatkan, supaya mereka juga mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Bapa. Berkati jemaat-Mu yang telah mengambil perjamuan kudus pada hari ini Bapa. Berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka, kesehatan mereka, kerjaan mereka, persekolahan mereka, dan semuanya Bapa. Saya berdoa Tuhan untuk setiap daripada anak-Mu. Nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai suatu topik berkaitan dengan tema bulan Jun gereja kita, yaitu spread out. Saya akan petik Yesaya pasal ke-60, tetapi ayat intinya nanti adalah ayat yang ke-22. Saya akan baca ayat yang ke-22 sahaja sebagai permulaan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Begini ayatnya. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya ulangi ayat ini sekali lagi. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Namun sebelum itu, kita selidiki terlebih dahulu dengan ringkas pasal ini. Nubuat Yesaya ini menceritakan peristiwa kembalinya kaum Yehuda dari Babel ke tanah perjanjian. Yesaya memandangnya sebagai tindakan Tuhan, tindakan Yahweh, Allah Israel yang memulihkan kembali kemasyhuran Sion. Sion di sini menunjuk kepada kota Yerusalem, pusat pemerintahan, pusat ibadah, tempat Tuhan Allah Israel yang berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi oleh karena itu nasib dan keadaan umat Allah akan berubah total. Dari ayat yang pertama sehingga ke-6 dapat dikatakan bahagian ini merupakan penghiburan bagi umatnya untuk tetap optimistik menghadapi masa depan dalam menyahut babak baru di dalam kehidupan setelah pembuangan mereka daripada Babel. Pembuangan ke Babel dipandang sebagai masa kegelapan
Melalui petikan ayat ini, umat Israel kembali diingatkan akan maksud pemilihan Tuhan atas mereka, yaitu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ulangi, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, walaupun mereka telah mengalami pembuangan, itu bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Kasih Allah tidak berkesudahan, saudara. Karena kasih-Nya lah mereka dimungkinkan kembali ke Yerusalem. Dan kasih Allah yang luar biasa akan dinyatakan kepada mereka bahwa dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan akan datang. Terbit Tuhan akan datang di tengah-tengah umat-Nya. Perkara yang kedua yang kita boleh selidiki daripada pasal ini adalah tentang urgensi, kedekatan, maksud urgensi kedatangan terang itu yang disebutkan di dalam ayat yang kedua, yang berbunyi seperti ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan dan kekelaman yang dimaksudkan tentulah dosa. Dan impact daripada dosa itu sendiri dan kegelapan hanya dapat ditaklukkan oleh terang, dan terang itu telah datang ke tengah-tengah Israel, yaitu dengan kedatangan pertama kali Kristus. Sebab dialah terang yang akan terbit atas bangsa Yahudi. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 disebutkan bahwa Yesus adalah terang dunia, yaitu terang yang memberikan kehidupan. Jadi dengan demikian bangsa Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Disebutkan dalam ayat ketiga dan keempat, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Jadi saudara, tidak hanya di dalam ayat keempat ke-6 disebutkan bahwa bangsa-bangsa, baik anak laki-laki dan perempuan, semua akan berhimpun kepada bangsa Israel. Demikian juga kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Saudara, luar biasa sekali. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada mereka. Nah, maksudnya adalah baik bangsa Israel yang berserakan, juga bangsa-bangsa lain yang bertobat diceritakan sedang berhimpun ke kerajaan itu dan mempersembahkan semua milik dan talenta mereka sebagai korban syukur bagi Tuhan. Ini akan membuat mereka, yaitu bangsa Tuhan sendiri itu heran, tercengang, sekaligus berbesar hati. Perhatikan di dalam ayat yang kelima. Sebagai umat Tuhan itu sendiri, ya, walaupun mereka pernah menjadi bangsa yang ditaklukkan dan dibuang sebagai tawanan ke Babel, walaupun jumlah mereka tidak banyak ketika itu, mereka kembali ke Yerusalem, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang luar biasa karena terang, yaitu kemuliaan Tuhan akan terbit di atas mereka, dan hal itu telah digenapi dengan kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus sebagai terang dunia. Jadi apakah aplikasi kita daripada sedikit pengenalan ini? Respon yang diminta berdasarkan tadi ayat yang pertama itu, bangkitlah. Dengan kata lain, sesuai konteks ini, bangkit berarti optimistik. Mereka harus percaya diri, percaya bahwa mereka bangsa Tuhan. Mereka harus bersemangat kembali dalam menyahut babak baru kehidupan mereka setelah pembuangan. Yang kedua, menjadi teranglah. Jadi tidak hanya cukup sekadar bangkit, tetapi harus menjadi terang. Kata menjadi teranglah berarti pertamanya wujudnya fakta mengenai kegelapan yang harus diterangi atau disedari. Yang kedua berarti harus ada action atau tindakan, ada usaha yang sengaja atau direncanakan bagaimana supaya terang yang sudah dimiliki dapat menerangi kegelapan. Jadi sebagai umat Tuhan, Yesus yang
telah menikmati pembebasan daripada kuasa kegelapan, maka Tuhan Yesus mengatakan ini kepada kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat 13. Kamu adalah terang dunia. Kemudian ayat ke-16 mengatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi berbalik pada ayat pertama dan kedua Yesaya 60 ini, terangmu telah datang berarti Allah datang dengan pembebasan, di mana kuasanya membebaskan dari kegelapan. Ini berbicara tentang pembebasan bangsa Yehuda yang hidup dalam kegelapan pembuangan dengan segala duka dan tekanan-tekanan di dalam hidup atau jiwa mereka. Jadi sekarang datang berita pengharapan akan pembebasan. Kemuliaan Tuhan kembali berada atas mereka yang menjadi bangsa yang merdeka. Di ayat yang ketiga berbicara tentang bangsa yang berduyun-duyun datang kepada terangmu, kepada kemuliaanmu. Ianya boleh membawa pengertian pemenuhan secara sempurna ini akan terjadi di masa yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi bangsa Israel dimuliakan dan juga bangsa-bangsa akan datang. Ini juga boleh berbicara tentang kemuliaan gereja Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia, dan bangsa-bangsa akan datang dalam pertobatan dan menjadi orang yang percaya. Seterusnya kita lihat di ayat ke-14 ke-13. Kita singkatkan. Anak-anakmu akan datang dari jauh, dikatakan di sini. Jadi tema di sini adalah berkumpulnya kembali orang-orang Yahudi dari segala penjuru dunia dengan membawa kekayaan duniawi, ya, emas seperti emas, perak dan ternakan. Juga orang-orang asing dan raja-raja akan melayanimu atau melayani orang Israel. Jadi lihat kembali di Yesaya pasal yang ini ayat yang ke-10, ayat ke-10 khususnya. Jadi sesuai dengan pengertian pertama, ya, pertama-tama tadi, ini akan terjadi pada masa kerajaan 1000 tahun di masa yang akan datang. Ya, pemahaman lain juga akan mengatakan gereja sebagai Israel rohani. Maka orang-orang dari segala penjuru dunia, termasuk orang Yahudi dan orang asing, juga para raja dengan membawa segala kehormatan dan kekayaannya akan masuk dan bergabung ke dalam gereja Tuhan. Ayat ke-14 sehingga ke-22 kita singkatkan. Kembali, perkataan kembali. Kembali di sini dijelaskan akan ada hubungan dengan kerajaan 1000 tahun dan juga dengan gereja Tuhan. Karena gereja Tuhan setelah masa penindasan berlalu, yaitu pada abad pertama sampai abad kedua, maka pada abad ketiga pada masa Konstantin yang agung, ya, setelah dia bertobat menjadi orang Kristen, maka gereja dipermuliakan dengan segala pembiayaan yang diperlukan, dan gereja dibangun dengan megah dan agung sekali pada ketika itu. Jadi penguasa-penguasa yang menganiaya akan datang ke gereja dan menyembah Tuhan. Jadi Tuhan akan menjadi sumber terang, saudara-saudari. Tuhan akan menjadi sumber terang dan umat Tuhan hidup dari terang Tuhan, dan sinar kemuliaan Tuhan akan memancar melalui umat Tuhan. Jadi bila berbicara tentang Israel, di sini kita belajar bahwa Israel adalah Israel jasmani, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Israel itu juga diartikan secara rohaninya adalah sebuah gereja. Ya, sebuah gereja. Mereka juga keturunan Abraham secara rohani, yaitu dalam iman kepada Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus. Jadi kita melihat dalam waktu yang dekat, pemulihan terjadi kepada bangsa Yehuda yang terbuang. Mereka kembali ke Yerusalem, dan tahap berikutnya yang sampai saat ini dinantikan itu kemuliaan masa yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun, saudara. Jadi kita juga melihat bahwa Yehuda secara kedagingan yang dipulihkan, di mana mereka kembali ke Yerusalem, ke Sion, dan seterusnya adalah kepenuhan
dengan datangnya Yesus terang dunia dan menghimpunkan umat percaya, yaitu gereja, yang diminta juga untuk menjadi terang dunia. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, jadi sedikit sebanyak kita telah memahami latar belakang pasal ini. Kita berbicara tentang ayat yang ke-22 yang khususnya. Sekali lagi saya ungkapkan ayat ini. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya, memandang rendah terhadap orang lain merupakan sikap yang sangat ditentang Alkitab. Sekecil apapun orang lain di mata kita, jangan pernah sekali meremehkan dan merendahkannya. Pelajaran seperti itu banyak kita temukan di dalam naratif Alkitab, ya. Jadi Alkitab itu sesungguhnya melawan kesombongan, kecongkakan, dan keangkuhan. Allah bertindak meruntuhkan orang-orang sombong dan orang-orang yang meninggikan diri. Lihatlah peristiwa seperti pembangunan Menara Babel, tumbangnya Firaun, jatuhnya Goliat, runtuhnya Nebukadnezar, raja yang dianggap maha tinggi, saudara. Jadi semua hal ini bukti Alkitab melawan pendewaan terhadap orang kuat, ya, yang meninggikan diri. Tetapi Tuhan berpihak dan membela orang yang kecil dan lemah. Tuhan bertindak membela orang kecil, saudara. Hal inilah yang diyakinkan oleh Nabi Yesaya di tengah-tengah pembuangan. Babilonia boleh menganggap rendah umat Allah karena mereka adalah tawanan perang yang dibuang dan kerja paksa. Pada pihak umat Allah boleh juga merasa kecil hati. Dulu mereka bangsa yang disegani, namun justru merana di pengasingan dan di pembuangan di Babilonia. Namun Tuhan memulihkan bangsa Israel dengan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi jangan berkecil hati. Tuhan menjadikan mereka menjadi bangsa yang besar. Tuhan sendiri yang mengumpulkan anak-anak Israel dari pelbagai penjuru dunia, berkumpul dan berhimpun menjadi bangsa yang besar. Di ayat keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Jadi bagaimanakah mereka dapat menjadi besar? Persoalannya di sini, ya. Jadi semua itu karena perbuatan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Perbuatan Allah yang menjadikan umatnya besar telah terbukti dalam sejarah penetapan dan pemilihan bangsa Israel. Dalam Ulangan 7 ayat 7 disebutkan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Jadi Allah memilih dan menetapkan bangsa Israel menjadi umatnya bukan karena mereka hebat dan jumlahnya besar, tetapi Tuhan terpikat kepada mereka, komuniti yang kecil, bahkan mengikat perjanjian dengan mereka sejak leluhur Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi jangan menganggap rendah orang kecil. Nabi Mika juga menyinggung soal kota terkecil, bandar terkecil. Biasanya orang berpendapat kota besar merupakan sumber berkumpulnya sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi Nabi Mika menubuatkan di lain, ya, di mana Mesias yang akan datang itu datang dan lahir di kota terkecil di Yudea pada ketika itu. Ya, di dalam Mika 5 hingga 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kota tempat lahirnya Mesias bukan di pusat bandar besar, tetapi justru yang terkecil dari seluruh Yudea. Namun dari situlah Mesias hadir. Yesus sendiri juga mengingatkan agar murid-muridnya jangan meninggikan diri, melainkan merendahkan diri dan sedia melayani orang lain. Di Lukas 14 ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi para jemaat yang dikasihi, firman Tuhan hari ini mengajak kita mengaminkan, mengiyakan perbuatan Allah yang mengangkat martabat orang lemah dan kecil.
Orang yang dahulu mungkin memandang hina umat Israel yang terbuang, tetapi lihatlah Tuhan sendiri yang menjadikan mereka bangsa yang besar. Tuhan dapat melakukan apa saja dalam hidup kita dengan mengubah yang kecil menjadi besar dan meruntuhkan orang yang meninggikan diri menjadi rendah, saudara. Karena itu ingatlah selalu akan Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Jemaat yang dikasihi, Tuhan memberkati kita dengan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak memihak kaum yang kecil dan lemah. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya memihak orang yang kuat, yang sehat, dan sempurna secara fisikal. Padahal selama ini kita tidak menyadari Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua orang, baik yang kecil dan besar, kuat dan lemah, sehat dan sakit. Sekali lagi dalam Yesaya 60:22 kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan sendirilah yang akan membuat yang paling kecil menjadi besar dan yang paling lemah menjadi kuat. Dia pun akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya, tanpa menunda-nundanya. Dalam firman ini terkandung sebuah janji bahwa walaupun saat ini kita merasa begitu tak berdaya, Tuhan akan segera melakukan kesegeraan dalam hidup kita. Tuhan juga akan mengubah kemuliaan yang kecil yang kita miliki saat ini menjadi kemuliaan yang besar. Jadi mungkin saat ini rumah tangga kita sedang kacau. Mari tangkap firman Tuhan ini. Tuhan akan segera memulihkannya, bahkan akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin saat ini perniagaan kita sedang bankrupt dan bermasalah. Mari tangkap firman Tuhan ini. Tuhan akan segera memulihkannya, bahkan akan lebih sukses, lebih berjaya dari sebelumnya. Mungkin saat ini gereja dan pelayanan kita sedang mundur. Mari tangkap firman ini. Tuhan akan segera memulihkannya, bahkan lebih luar biasa dari sebelumnya. Jangan biarkan firman hari ini berlalu begitu saja. Tangkap dan imani itu agar terjadi dalam hidup kita, dan bersiaplah mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita menyadari bahwa Tuhan sedang memproses hidup kita menuju kebahagiaan dan kesuksesan, kejayaan, bertambah maju walaupun kecil tapi berkuasa. Percayalah bahwa Tuhan akan menjadikan Anda besar tepat pada waktunya. Segala yang Anda usahakan akan berkembang. Iman Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda, pekerjaan Anda, pelajaran Anda, semuanya akan di-spread out oleh Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa mengubahkannya dari yang kecil menjadi besar, saudara. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari bulan ini kita mau spread out, baik iman kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, lihat keadaan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan salam abless. Ayo semangat kita terus melayani Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, demikianlah firman Tuhan sebentar tadi yang disampaikan oleh senior pastor BWCC, yaitu Pastor Perry. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan sudah belajar sesuatu daripada firman Tuhan yang telah disampaikan. So sekarang kita masuk dalam ruang highlights and announcement, dan sebelum itu mari kita sama-sama saksikan video ini. Baiklah, video sebentar tadi merupakan activity mingguan gereja kita. So Anda sangat dialulukan untuk turut serta di dalam activity mingguan gereja kita. Sekiranya Anda ingin turut serta, Anda bolehlah berhubung dengan Asya-Asya yang bertugas pada hari ini.
Alright, announcement yang seterusnya adalah online fellowship ataupun lebih dikenali sebagai Jom Gather. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh berikan nomor telepon Anda kepada Asya yang bertugas untuk maklumat lanjut. Jangan lupa join dan ajak kawan-kawan yang lain juga. Next announcement kita adalah tentang tithes and offering. Persembahan ataupun persepuluhan kita boleh salurkan ke nomor account bank yang tertera di screen Anda pada saat ini. Anda juga boleh mengimbas QR code ini dengan menggunakan aplikasi perbankan ataupun e-wallet Anda. Dan jangan lupa untuk letakkan BWCC online sebagai rujukan dan screenshot receipt transaksi dan boleh dihantar ke BWCC Online Admin di nomor telepon yang tertera di screen Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod. So, itu saja highlight and announcement kita untuk minggu ini. Dan sebelum kita bersurai dari ibadah online kita pada hari ini, mari kita sama-sama mau berdoa. Dan sekali lagi, saya jemput Pastor Perry kita untuk membawa kita di dalam doa penutup serta benediction. Nah, sebentar tadi Anda telah mendengarkan kupasan mengenai firman Tuhan yang berkaitan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu spread out. Yesaya 60 ayat 22. Nah, balik renungkan berdasarkan firman Tuhan itu sebagai panduan kita supaya minggu ini khususnya dan bulan ini khususnya kita akan menjadi bukan yang sentiasa remain small, tetapi Tuhan akan membesarkan kita. Jadi kita mempunyai pemikiran yang besar, mimpi yang besar, saudara. Ingatlah bahwa Tuhan boleh melakukannya. Jadi kita harus bersikap optimistik. Kita bersikap berpikiran positif bahwa Tuhan boleh mengubahkan keadaan kita. Nah, sebelum berakhir, sebelum saya menutup kita di dalam doa, saudara. Ya, sekali lagi, saya menggalakkan Anda terus berdoa. Kalau Anda ingin membesar, lihat kepada Tuhan. Berpandukan Tuhan, firman-Nya. Hingga Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Saya berdoa, Roh Kudus akan membakar Anda dengan apinya, sehingga Anda menjadi orang yang besar seperti yang Tuhan kehendaki, orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, orang yang berimpak. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam Anda. Percayalah itu, inilah musimnya, waktunya. The favor of God, ya, perkenan Tuhan ada di dalam kehidupan kamu. Roh Kudus ingin melakukan pekerjaannya, menggenapi janji yang telah Yesus janjikan. Roh Kudus yang akan mengubahkan keadaan kita, mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan segala sesuatu yang akan membawa dampak yang besar atau impact yang besar di dalam kehidupan kita keseluruhannya. Mari kita tutup dengan ucapan syukur. Dan sekali lagi terakhir, jangan lupa kita terus beribadah. Jangan pernah letih, jangan pernah jemu, jangan pernah malas untuk beribadah. Dan bila kita beribadah, kita juga sebenarnya membawa berita Injil. Bawa rekan Anda, bawa saudara Anda, bawa kenalan. Jangan pernah putus, jangan pernah berhenti, saudara. Ini tugasan kita. Jangan malas, jangan mencari alasan untuk tidak berbagi firman Tuhan. Jangan pernah cari alasan untuk membawa orang, mengajak orang kepada Tuhan, khususnya beribadah, acara-acara gereja. Karena itulah misi Tuhan untuk kita, saudara. Amin. Jadi ayo kita semangat supaya pelayanan kita, ibadah kita sentiasa dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru, jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa diubahkan, bahkan jiwa-jiwa yang lama dan masih bersemangat untuk melayani Tuhan. Itu yang kita mau. Haleluya. Kita pejam mata, kita angkat kedua belah tangan kita dimanapun kita berada. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini atas firman-Mu. Berkati umat-Mu, berkati yang mendengar, dimanapun mereka berada hari ini. Roh Kudus ada bersama dengan Anda. Firman hari ini akan menjadi rema, yang akan menjadi hidup. Dia sendiri yang akan bekerja. Firman itu Yesus sendiri, Roh itu sendiri bekerja di dalam hidupmu, mengubahkan sehingga Anda ditransformasi baik dari segi pikiran, karakter Anda, iman Anda akan menjadi berkembang, dan Anda akan jadi spread out. Hidup Anda akan diubahkan. Pergilah, kita berpisah buat sementara waktu di tempat ini, sehingga kita bertemu kembali di minggu yang baru dan acara-acara gereja yang lain, sehingga Anda akan mengalami sesuatu yang baru. Setiap hari ada sesuatu yang baru bersama-sama dengan Roh Kudus. Berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan, pelayanan, studi mereka,
keluarga mereka, lindungi mereka, jaga semuanya, pelayani gereja ini Tuhan, community ini, semua di dalam pemeliharaan dan penjagaan Engkau. Berkati kami semua Tuhan dengan pengurapan daripada Roh-Mu, Roh Kudus, pengurapan daripada firman-Mu, pengurapan daripada surga Engkau sendiri. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. My life has been changed, for you're in me. Your plan is greater, more than I think. Know that your love always flow and cover me. Standing at the crossroads, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Oh, 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 oh. He's there for us as we shout His name. Rise, our victory. The mighty God has fought for us. We're never alone. Standing at the crossroad, where can I go? I know I might be broken along the way. Know that your power always there and cover me. God is for us, no one against us. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. He's there for us as we shout His name. Be shaken, Jesus our Almighty God. We will not be moved, we will not be shaken, Jesus our Almighty God. We will not be moved.